Oke, setelah video order block dan market structure kemarin, banyak yang komen, "Bang, kenapa order block gua kagak keambil padahal udah ikut setup lu step by stepnya?" Jawabannya adalah order flow. So, di video ini gua bakal bahas konsep order flow dan bagaimana cara memaksimalkan trading menggunakan order flow. Alright, hai, kenalin gua Satu Trader dan ini sebuah trade series by gua yaitu blog series di mana gua ngebahas tentang dasar-dasar ICT dan sumber money konsep yang dimana penemunya adalah sama. Dan di 2 episode kemarin gue sudah membahas tentang order block dan market structure yaitu boss dan coach. Dan di episode kali ini kita membahas tentang order flow untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian kenapa sih order block gue kagak dimitigasi. Jadi di episode kali ini kita akan ngebahas tentang konsep order flow itu sendiri, apa inducement dan setup order flow yang benar dan high quality lah. Dan sebenarnya order flow ini sudah gue bahas di Gamble to Trader di seri sebelumnya. Oke, kita masuk ke chapter 1. Apa itu order flow? Jadi di sini udah gue buat skematik supaya kalian lebih mudah mengertinya. Di yang pertama ini gue buat adalah order block yang dimitigasi. Jadi ya seperti yang gue jelasin di order block episode order block yang sebelumnya, itu ketika market membentuk beberapa fracture, maka dia akan memitigasi dari order blocknya. Jadi dia naik beberapa fracture, terus dia turun untuk memitigasi order blocknya. Tapi ketika ada beberapa saat atau beberapa kejadian, itu dia order block tidak termitigasi. Atau ya biasanya itu dilakukan waktu downtrend. Jadi ada order block yang tidak termitigasi. Itu akibatnya apa? Itu akibat dari order flow. Ya, kalian udah tahu order block lah ya. Apa itu order flow? Jadi order flow itu adalah ketika lagi downtrend, kan lagi downtrend nih. Last up move-nya. Jadi ketika last up move-nya, nih, kita tandain sebagai order flow. Nih, order flow nih. Nah, di sini udah kelihatan kan? Di sini ada market turun ke bawah berapa fracture dan dia mau nge-retest ke atas. Dia udah melakukan inducement. Di sini ada inducement. Ini udah ada inducement-nya. Warna merah. Sini udah inducement. Dia malah bukan nge-retest order block selanjutnya. Dia malah cuman nge-retest daerah order flow-nya. Ini order flow. Nah, dia malah nge-retest order flow doang, enggak nge-retest order block-nya. Jadi dia ngelakuin inducement, dia turun ke bawah. Nah, kalian bakal miss trade di sini. Terus ini yang kedua, ada order block tapi dia enggak nge-retest. Di sini ada order flow. Ini order flow. Ya, singkatnya itu order flow itu apa? Ketika dia lagi downtrend kayak gini, maka up move-nya itu adalah order flow. Tapi ketika dia lagi uptrend, maka down move-nya ini kan last down move-nya. Ini adalah order flow. Ini last down move-nya, ini adalah order flow. Begitulah. Nah, kalau misalnya kalian belum mengerti nih, gue contohin pakai chart of character, sifat dari chart of character. Jadi, ketika lagi downtrend, biasanya itu kan ada boss, terus dia akan melanjutkan penurunannya lah kan. Nih, misalnya sebelumnya ada market structure lagi downtrend. Gini, dan dia ngelanjut kan. Nah, ini tuh ada order flow dan biasanya di dalam order flow itu ada order block. Ya, di sini ada order block. Nah, kita beranggapan ya kita pasti mau ngetrendnya RR lebih tinggi, yaitu kita via order block. Nih. Via order block begini. Ke sini. Kita itu ekspektasi kita bakal nge-retest order block. Tapi ternyata biasanya market, bukan biasanya sih, kadang-kadang market melakukan yang nge-retest order flow-nya doang dan ke bawah. Tapi yang gue amati selama gue trading, order flow itu adalah order block di high time frame sih biasanya. Nah, ketika udah kayak gini, biasanya kalian miss, tapi nggak apa-apa kalian miss trade. Lebih baik kalian miss trade daripada kalian kena SL. Oke. Biasanya kalau misalnya udah berapa fracture lagi, kalian cabut aja ini. Kalian cabut aja trade-nya. Nah, sama seperti yang lagi uptrend, ini lagi uptrend nih. Lagi uptrend, gini. Aduh, shit, jelek banget ya. Nih. Nah, gitulah. Lagi uptrend, terus dia ngelakukan coach lagi ke atas. Nah, ini tuh adalah order flow. Nih. Dan biasanya di dalam order flow itu ada order block. Nah, kita beranggapan lagi kalau misalnya kita kan trade order block, maka kita beranggapan kalau misalnya kayak gini dan ke atas. Tapi terkadang market itu dia cuma ngeretas order flow-nya lagi. Oke. Singkatnya apa itu order flow? Itu adalah misalnya lagi uptrend nih, maka langkah ke bawahnya terakhir itu adalah order flow. Ketika downtrend, maka langkah up terakhir itu adalah order flow. Kalau misalnya kalian masih bingung, gue ada buat PDF-nya di Gamble to Trader. Ini materinya hampir sama di Gamble to Trader dan ya risknya lebih kecil daripada kalian ngebuat di order block dan memiliki RR yang lebih kecil. Alright, kita masuk ke chapter 2. Apa itu inducement? Di sini udah terlihat textbook setup banget. Di sini ada break structure, ada imbalance, terus sini ada supply zone. Terus kemudian market membentuk structure lagi dan membentuk imbalance dan ada break structure. Nah, biasanya trader yang smart money ketika melihat setup ini adanya imbalance, terus adanya break structure,
dia biasanya langsung masuk ke sini, langsung menjual kan. Dan SLS ini TP-nya di sini. Ya biasalah, karena udah textbook setup banget, adanya imbalance, adanya berfracture, dan ya market pasti akan nge-retest terus balik ke bawah. Dan dia lupa ternyata adanya supply zone yang belum di-retest di atasnya atau belum dimitigasi. Nah, maka yang biasa terjadi adalah market akan nge-retest daerah di atas itu dulu sebelum melanjutkan penurunan ke bawah. Jadi ini sama sekali nggak dilihat. Inilah biasanya sebagai inducement, di mana ya orang-orang tidak kesabaran atau orang-orang yang greedy membuat trade-nya. Jadi dia keambil semua SL, gitu dia SL, harganya malah turun ke bawah atau sesuai dengan prediksi dia. Wah, ini biasa kalau misalnya kena inducement ini sakit banget sih. Gue juga sering terkena inducement. Ini imbalance ini biasanya ada imbalance atau biasanya ada juga liquidity. Jadi ada imbalance didukung dengan liquidity. Gini. Gue gambarnya deh. Jadi ada market structure kayak gini. Nah, kayak gini kan, kayak gini. Terus di sini gue buat ada order flow-nya. Ini kita buat sebagai supply zone kita, order flow-nya sebagai supply zone kita. Aduh, kenapa nggak ganti warna? Nih. Nah, kemudian marketnya malah bergerak kayak gini nih. Ini ada imbalance ya. Di sini ada imbalance. Di sini ada imbalance. Terus dia malah nggak nge-retest sih, malah kayak gini nih. Dia malah kayak gini, terus dia gini. Dia malah membentuk equal high. Dia malah membentuk equal high. Malah membentuk equal high. Warna itu. Nah, dia bentuk. Ya, dia malah membentuk liquidity equal high. Gitu saya juga. Nah, gini. Dia malah kayak gini, nggak bentuk equal high. Maka kemungkinan besar dan sangat-sangat besar biasanya ya orang-orang pada di sini. Orang-orang pada ngambil sell di sini. Aduh, masih. Ini ngambil sell di sini, SL di sini, dan TP di sini. Dan marketnya bergerak bukan sesuai dengan keinginan mereka. Marketnya bergerak malah kayak gini, setelah di SL maka turun ke bawah. Jadi simpelnya imbalance ini harus terisi dulu. Terus dia ngambil ke supply zone-nya baru turun ke bawah, dan vice versa atau kebalikannya. Ini kan ketika downtrend. Kalau ketika uptrend maka dia akan ngambil dimensionnya dulu sebelum melanjutkan kenaikannya ke atas. Ini udah sangat-sangat terperinci, semoga kalian paham. Ya, gue ulangi sekali lagi. Jadi apa itu inducement? Inducement adalah tempat-tempat orang gak sabaran. Jadi dia ngelihat nih, sebenarnya ada nih, dia ngelihat banget kalau ada supply zone yang belum termitigasi dan ada imbalance. Tapi gara-gara dia gak sabaran, dia ngetest di sini nih, di daerah yang imbalance dan supply zone yang kedua, yang dimana yang pertama saja belum dimitigasi. Dia malah ngambil di sini supaya dia ya dapat trade-nya lah, takut gak dapat, greedy lah. Nah, dia lama menunggu. Ingat guys, trading itu 90% menunggu. Ya, mungkin gini lah. Jadi, kalian tambah paham kenapa daerah kalian tidak dimitigasi atau kenapa daerah kalian ditembus. Tadi yang pertama kenapa tidak dimitigasi, yang kedua kenapa daerah kalian ditembus. Terus kita lanjut ke 3 setup yang bagus atau high quality setup untuk order flow. Alright, kita masuk ke chapter 3. High quality setup. Gimana sih cara kita nge-setup menggunakan order flow? Jadi sini sudah terlihat ada 2. Yang pertama itu order flow di atasnya, dan yang kedua di bawahnya. Untuk supaya mempersimpelnya, pilihlah daerah paling ekstrim. Ya, mempersimpelnya. Pilihlah daerah yang membentuk imbalance dan daerah yang belum dimitigasi. Jadi misalnya ini ada daerah yang belum dimitigasi, ini juga belum dimitigasi. Tapi kita pilih paling ekstrimnya atau paling tingginya. Kalau misalnya lagi downtrend, singkat itu, kalau misalnya lagi downtrend kayak gini, maka kita pilih daerah supply zone yang paling atasnya. Kalau misalnya dia uptrend, maka pilihlah daerah demand zone yang paling bawahnya. Pokoknya pilih daerah ekstrimnya. Maka kita ngambil posisi di sini, SL di atas, dan TP-nya di bawah sini. Jadi simpelnya kita berespek kalau misalnya harganya naik ke atas ini dan turun gini. Nah, gini. Tapi supaya bagus juga, gak cuma imbalance, itu makin bagus didukung sama liquidity. Jadi sebelum dia membentuk turun ke bawah, dia membentuk equal low dulu. Jadi dia bakal bukan kayak gini doang, dia kayak gini. Gini, ada equal low, dia turun ke bawah. Nah, ini kan liquidity nih. Liquidity di sini.
Mana dia? Ada liquidity ini. Hari ini dibuat warna hitam. Aduh. Ini dibuat warna hitam. Nah, ada liquidity kayak gini. Nah, dia membentuk liquidity sebelum memenuhi daerah imbalance-nya. Jadi ada imbalance, ini ada imbalance. Ada imbalance yang belum di reach out. Jadi ada imbalance belum di reach out dan dia di bawah imbalance itu terbentuk liquidity. Ini di sini gue contohin kalau dia turun ke bawah, maka daerah yang di atas ini akan kemungkinan sangat-sangat besar akan datang atau di retest oleh harga sebelum turun ke bawah. Dan ini ya sering terjadi di market dan quality setupnya sangat-sangat bagus. Oke, langsung gue contohin aja di market. Alright, kita masuk ke contohnya dipakai menggunakan pair kesukaan gue XAUUSD dan di time frame 30 menit. Kalian bebas dipakai time frame berapapun, kalian bebas juga pakai pair manapun. Contoh kayak gini. Di sini udah kelihatan kan, dia lagi uptrend, terus dia change of karakter di sini dan di sini. Nah, dia ini ada naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan dia turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan turun lagi. Sudah kelihatan ada change of karakter. Change of karakter mana sih? Nih, ada change of karakter di sini, atau kalian misalnya ngeliat yang mau mayor trennya, bebas juga. Di sini juga change of karakter. Aduh, kenapa nggak bisa? Nih, change of karakter. Nah, sesuai dengan yang tadi gue bilang setupnya. Ini kan ada dua nih. Ada dua order flow. Mana sih? Ini. Ada dua order flow. Order flow yang pertama. Ini. Coba jadi warna hijau dulu. Order flow yang kedua. Nah. Ya kan? Kelihatan banget kan? Order flow ini dan order flow ini. Biasanya orang yang greedy banget. Yang greedy banget lah pokoknya. Dia ngambilnya tuh di sini. Maka ini akan menjadi zona endorsement kita. Di sini dia ngambil di sini. Sedangkan gue yang sabar, nggak sih, gue sebenarnya kadang ngambil di sini juga gara-gara nggak sabaran. Setelah gue SL, gue lihat kesalahan gue di mana. Tapi ya sebagai orang yang pinter dan sudah belajar, kita ngambil di sini. SL-nya kalian bebas. Kalian mau di sini last high-nya atau mau yang di last swing-nya. Nah, sini. Ya supaya area lebih gede, gue ambil di last high-nya. SL TP-nya tuh di sini. SL tuh di atas sini. Dan kita lihat ada orang yang greedy. Dia ngambil SL sini, TP-nya di bawah sini. Kita lihat. Bam. Nge-lag ya guys ya. Kita lihat. Belum kena, dan dia nge-respect daerah ini. Dan lihat. Dia nge-SL, ngambil ke atas, dan dia turun ke bawah. Seberapa sakit hati kalian bila kalian berada di posisi ini setelah kalian kena SL dan dia melanjutkan penurunannya ke daerah yang kalian anggap benar. Dan itu benar. Maksudnya kalian emang expect harga itu akan kena TP di bawah kantor SL sekalian. Udah hijau nih, udah dikasih hijau oleh market, di SL-in balik lagi ke bawah. Ntar, balik lagi ke bawah nggak ya? Kalem dulu guys. Oke, bam. Dan bam. Nah, udah kena kan? Bayangin nih. Ini akibat kalian gak sabaran. Jadi udah terlihat banget di sini ada imbalance. Nah, imbalance. Sini ada imbalance juga kan. Coach. Imbalance. Nah, kalian yang gak sabar tuh dia gimana ya? Ada imbalance sini, dia langsung ambil trade sini. Sedangkan dia ngelihat imbalance di atasnya ini. Jadi kalau misalkan kalian trade tuh kalian lihat dulu imbalance yang belum terpenuhi, kalian ngambil di atasnya. Dan lihat daerah yang belum dimitigasi. Daerah ekstrim yang belum dimitigasi. Contohnya ya ini kan daerah ekstrim belum dimitigasi. Ini juga belum dimitigasi kita, tapi kita ngambil yang paling atasnya untuk daerah supply zone. Tapi untuk demand zone kita ngambil yang paling bawahnya. Ya secara singkatnya kayak gitu. Dan selanjutnya gue bakal ngebahas trade yang gue ambil di minggu lalu. Oke, sekarang gue review trade gue minggu lalu. Jadi itu trade yang pertama gue ambil dan berhasil tuh karena di sini ada adanya dimension yang belum dimitigasi. Jadi sini kan sini udah pada dimitigasi semua kan, ini udah dimitigasi, terus ini udah dimitigasi dan segala macam dan seterusnya lah. Di sini udah dimitigasi, di sini kemarin udah dimitigasi dan ini kan belum nih.
Nah, tapi gue di sini pakai entry-nya konfirmasi. Jadi setelah daerahnya udah kesentuh, gue buat alarm di sini nih. Gue buat alarm di sini. Gue turun ke 15 menit. Dan gue cari change of character. Di sini udah ketemu change of character. Terus gue ngambil di sini. Terus gue SL di sini. Dan TP-nya tentu saja di kemarin di sini. Ini TP-nya. Ini gue dapet. Dan gue lihat lagi nih, ada coach dan boss penerusan. Kalau dia tuh akan menuju uptrend gitu. Akan ini ada dari downtrend awalnya, sekarang udah uptrend lah. Jadi gue ngambil trade di sini nih. Gue ngambil trade di sini, kalem. Nih, gue ngambil trade di sini nih. Kayak gini nih bentuknya kan. Oh, ini bisa ngambil nih dari sini. Gue ke atas aja deh. Coba, dan ternyata gue kena SL. Karena ya mungkin seharusnya taruh di swing low. Tuh. Gue salah naruh SL. Yaudah kita belajar. Tentunya kita belajar kan. Nih, jadi gue biarin sampai dia nge-break structure lagi. Ini dia belum break structure. Dan sini begonya gue ambil trade nih. Gue ambil di sini karena gue kira dia nge-break structure di sini nih. Di daerah sini. Nih, daerah sini dia nge-break structure kan. Ternyata dia ngambil dari atas sini dan dia belum break structure. Dia malah nge-shadow doang, nggak body gitu. Jadi gue ngambil dari sini, gue ngambil dari kesalahan yang kemarin. Yang gue ngambil SL itu bukan di last swingnya, tapi last low-nya, lower low-nya. Jadi sini gue ngambil last swingnya, SL di last swingnya, gue TP-nya di last high-nya. Ya, gue masuk karena gue pede nih paling bakal ke atas terus, dan ternyata bam dan news langsung kena SL. Gue salahnya kenapa? Gue lihat lagi ke 1 jam. Ternyata marketnya udah downtrend. Nih, market lagi downtrend. Gue malah ngambil buy. Ya, terkadang begitu. Terkadang setelah kita SL, jangan emosi dan malah ngambil trade langsung. Lihat dulu kesalahan kita di mana. Gue salah di sini, gue downtrend. Seharusnya trade gue itu yang kemarin. Gue lihat di sini ada supply zone. Gue harusnya ngambil dari sini nih. Nah, gue harusnya ngambil dari sini. Sel di sini. Bukan malah buy di bawah. Nah, TP-nya tuh di last low-nya. Sini. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang penting kalian belajar dari kesalahan. Jangan melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali. Ya, everything dan everyday keep studying, bro. Belajar kehidupan, selalu belajar. Oke, I'm Asato Trader. See you in the next video. Semoga kalian teredukasi, dan kalau kalian merasa teredukasi, silakan subscribe. Oke, goodbye.